Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisa Bintang Rinantoro dari Program Studi Teknologi Veteriner dengan NIM 20-46465-18784. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi ransum ternak menggunakan metode trial and error dan juga menggunakan aplikasi WinFit. Metode trial and error sendiri sering disebut sebagai metode coba-coba yang paling sederhana dalam penyusunan formulasi ransum ternak. Metode trial and error ini biasanya menggunakan Microsoft Excel dalam penyusunan formulasi ransum ternak. Sedangkan aplikasi WinFit adalah spesifik program yang berbasis linear programming yang digunakan dalam metode penyusunan ransum ternak. Keuntungan dari aplikasi WinFit adalah yang pertama, mudah digunakan, yang kedua, cepat, yang ketiga, akurat dalam perhitungan komposisi bahan, dan yang terakhir, yaitu mudah dalam mendapatkan biaya yang serendah mungkin dalam perhitungannya. Sedangkan kerugian dari aplikasi WinFit yang pertama, satu database hanya untuk satu ransum. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya program autosave ketika perangkat komputer tiba-tiba ngehang ataupun mati. Nah, yang pertama, kita akan menghitung formulasi bahan pakan dengan menggunakan metode trial and error. Sebelum mulai menghitung, terlebih dahulu kita harus menulis semua kandungan nutrisi dari bahan pakan yang dibutuhkan. Mulai dari protein kasar, serat kasar, lemak kasar, dan seterusnya sampai lisin maupun metionin. Setelah itu, kita menentukan persentase atau proporsi dari setiap bahan pakan. Setelah menentukan proporsi dari bahan pakan, selanjutnya kita menentukan proporsi nutrisi dari setiap bahan pakan yang ditentukan, yaitu dengan cara memasukkan rumus sama dengan buka kurung proporsi bahan pakan dibagi 100 tutup kurung dikali dengan nutrisi dari bahan pakan tersebut. Setelah semuanya selesai, dapat dijumlah semuanya dengan rumus sama dengan sum buka kurung diblok dari atas ke bawah tutup kurung lalu enter dan dapatlah hasilnya. Hal tersebut juga sama untuk setiap nutrisi dari bahan pakan lainnya, dari mulai serat kasar sampai lisin. Nah, seperti ini hasil dari tabel penentuan proporsi bahan pakan. Sebelum menentukan harga atau biaya pakan dari pemeliharaan, dapat menghitung jumlah total bahan pakan yang akan digunakan. Dengan rumus sama dengan buka kurung konsumsi per ekor per hari dikali jumlah hewan dikali lama pemeliharaan tutup kurung dibagi 1000 lalu di enter. Dan berikut adalah hasil dari tabel penentuan biaya pakan saat pemeliharaan. Setelah itu, kita menentukan kebutuhan berat pakan dari setiap bahan pakan yang digunakan. Caranya dengan rumus sama dengan buka kurung total berat pakan dikali proporsi tutup kurung lalu dibagi 100 dan di enter. Setelah terlihat hasilnya, dapat ditarik ke bawah, kemudian dijumlah dengan menggunakan rumus sum seperti sebelumnya. Setelah itu, kita menentukan biaya pakan dari tiap bahan pakan yang digunakan dengan rumus sama dengan buka kurung kebutuhan dikali harga pakan tiap kilogramnya tutup kurung lalu di enter. Lalu ditarik ke bawah dan dijumlah juga seperti rumus sebelumnya dengan menggunakan rumus sum. Setelah itu, kita menentukan harga pakan tiap kilogramnya dengan rumus sama dengan buka kurung total biaya pakan dibagi kebutuhan pakan tutup kurung lalu di enter. Dan berikut adalah hasil dari tabel penentuan harga pakan. Dari perhitungan formulasi bahan pakan menggunakan metode trial and error, didapatkan harga pakan per kilogramnya adalah sebesar Rp5.318 atau kalau dibulatkan menjadi Rp5.300. Lalu yang kedua, kita akan menghitung formulasi pakan pada ayam layer fase starter menggunakan aplikasi WinFit. Yang harus dilakukan pertama yaitu membuka aplikasi WinFit pada perangkat komputer yang akan digunakan. Setelah muncul menu yang tersedia,
pilih New Formula with Blank Feed Store. Lalu akan muncul gambar berbentuk tabel seperti gambar di samping. Setelah itu, pilih kolom di bagian atas pada gambar atau icon yang berbentuk gudang berwarna biru atau yang disebut feed store. Kemudian akan muncul tabel atau gambar seperti berikut ini. Setelah itu, pilih tombol plus berwarna hijau untuk menambah bahan pakan atau ingredient, dan tombol plus berwarna merah untuk menambah nutrien atau nutrisi dari bahan pakan yang digunakan. Jika semua bahan pakan dan nutrien sudah tertulis, maka dapat mengganti ke dry matter basis sebelum menuliskan nilai atau value yang ada pada nutrien bahan pakan tersebut. Jika sudah menulis value dari tiap nutrien bahan pakan dan harganya, maka dapat diklik pada bagian As with Basis. Setelah itu, centangilah pada bagian kolom sebelah kiri dari bahan pakan atau ingredient yang digunakan. Setelah semuanya tertulis dan dicentangi, maka pilih gambar atau icon yang ada pada bagian pojok kiri atas yang bernama Go to Back. Lalu, setelah kembali, dapat mengisikan minimal dan maksimal pada setiap bahan pakan dan juga nutrien yang akan digunakan. Dimulai dari minimal nutrien, maksimal nutrien, minimal ingredient, dan yang terakhir, maksimal ingredientnya. Setelah semuanya sudah terisi, pilih icon yang berbentuk bundar biru atau yang bernama Formulate untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan muncullah hasil akhirnya seperti yang diinginkan seperti pada gambar di samping. Jika terdapat hasil yang minus, maka dapat dilakukan pengubahan pada nilai minimal dan maksimal pada ingredient sampai menghasilkan nilai yang positif semua. Dari hasil perhitungan formulasi bahan pakan untuk ayam layer fase starter, didapatkan hasil harga bahan pakan tiap kilogramnya adalah sebesar Rp4.011, atau jika dibulatkan menjadi Rp4.100. Harga tersebut sudah sangat murah daripada harga bahan pakan lainnya yang ada pada pasaran untuk saat ini. Oleh karena itu, ransum pakan tersebut sudah bisa dijadikan pakan setiap hari karena juga mengandung gizi yang baik untuk ayam petelur dalam menghasilkan telur setiap harinya. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan literatur lain, yaitu menurut Asnawi dan kawan-kawan tahun 2017, terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, pada literatur, bahan pakan yang digunakan hanya sedikit. Kemudian yang kedua, untuk harga tiap bahan pakan maupun ransum jadi juga tidak ada. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan bahan tambahan dalam bentuk cair. Dan yang terakhir atau keempat, fokus ransum pada literatur lainnya hanya untuk menghasilkan telur yang banyak di setiap harinya. Lalu, untuk metode trial and error, jika terjadi kekurangan nilai dari standar yang ditentukan, maka dapat dilakukan penambahan proporsi atau persentasenya. Dan jika terjadi kelebihan, maka juga dapat dilakukan pengurangan proporsi dari bahan pakan tersebut. Karena memang salah satu kelemahan dari metode trial and error ini adalah sering terjadi kegagalan dalam perhitungannya. Akan tetapi, juga dapat diatasi masalah tersebut dengan menaikkan atau mengurangi proporsi atau persentase dari bahan pakan tersebut. Hasil perhitungan dari metode trial and error yang sudah dilakukan, mendapatkan harga ransum pakan per kilogramnya adalah sebesar Rp5.318. Harga tersebut sedikit termasuk mahal dari harga pasaran yang biasanya sekitar Rp4.400 sampai Rp5.000. Namun, kandungan nutrisi yang terdapat dalam ransum tersebut sudah mencukupi kebutuhan ternak harian. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil yaitu untuk kandungan nutrisi dari ransum yang dibuat dengan menggunakan aplikasi WinFeed sudah sangat bagus dan baik untuk ayam layer fase starter.
karena memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih baik daripada yang ada pada literatur tadi. Ditambah lagi dengan harga ransum yang sudah sangat murah untuk sekarang ini. Selain itu, untuk metode trial and error juga sudah sesuai dan mendekati dengan standar kandungan nutrisi dari literatur yang digunakan. Namun, harganya sedikit mahal, yaitu lebih dari Rp5.000 untuk per kilogramnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.